Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solahuddin dan teman saya Muhammad Riki Akbar. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tema penugasan kelompok kami, yaitu Ekonomi Teknik. Mata kuliah pengantar teknik industri dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, Universitas Teknologi Nusantara. Materi ini akan dipresentasikan oleh saya dari awal hingga ke pertengahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Riki Akbar sampai dengan akhir presentasi. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Ekonomi teknik terdiri dari akuntansi, bentuk-bentuk laporan keuangan, laporan rugi dan laba, harga pokok produksi, analisa break-even point, menentukan break-even point, asumsi-asumsi break-even point, dan ekonomi teknik itu sendiri. Lantas, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah fungsi perekaman atau pencatatan, perangkuman, dan penyajian atau pelaporan data keuangan masa lalu dari perusahaan industri. Data masa lalu tersebut berupa aset atau kekayaan, liabilitas atau hutang-hutang perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan net worth atau nilai bersih perusahaan. Aset adalah segala sesuatu bernilai uang yang dimiliki perusahaan seperti uang kas, persediaan, pengeluaran yang dibayar di muka, tanah, bangunan, dan peralatan. Liabilitas adalah pinjaman uang perusahaan kepada para krediturnya. Contohnya, pinjaman dari bank, pajak yang belum dibayar, jaminan yang belum dibayar, dan lain-lain. Net worth adalah saham kepemilikan yang ditanamkan oleh pendiri perusahaan sejak awal. Ia terdiri atas saham capital stock dan laba ditahan, yakni laba yang tidak diberikan kepada para pemegang saham net worth biasa juga disebut equity. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Arus kas. Jenis laporan keuangan perusahaan ini sangatlah penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai indikator laporan arus kas di periode-periode mendatang. Selain itu, laporan arus kas menjadi dokumen penting untuk pertanggungjawaban transaksi masuk dan keluar dari perusahaan. Sumber laporan arus kas bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Untuk arus kas keluar, sumbernya adalah beban perusahaan seperti biaya operasional maupun investasi perusahaan. Laporan arus kas memiliki 3 komponen penting yang digunakan untuk membuat laporan arus kas perusahaan, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Laporan laba dan rugi. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laporan keuangan perusahaan jenis laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat pembuatan laporan laba rugi untuk laporan keuangan perusahaan, yaitu pendapatan, baik operasional maupun non-operasional, beban pinjaman, beban pajak, laba rugi perusahaan, dan biaya operasional. Laporan perubahan modal. Laporan keuangan perusahaan berikutnya adalah jenis laporan perubahan modal yang digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Komponen yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, serta jumlah laba dan rugi bersih dalam periode tersebut. Karena itu, sebelum membuat laporan perubahan modal, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan neraca. Neraca atau yang bisa juga disebut sebagai balance sheet dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan.
Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jenis neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Neraca memiliki 3 unsur, yaitu aset, liabilitas atau liability, dan ekuitas. Laporan untuk laporan keuangan. Laporan ini dibuat untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan agar penjelasan laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Dengan menyusun laporan atas laporan keuangan, tentunya akan memudahkan pembaca mengetahui informasi penting dalam laporan keuangan. Jenis laporan keuangan perusahaan ini tidak hanya disajikan untuk petinggi perusahaan, tetapi biasanya juga dibuat untuk investor yang ingin melakukan investasi pada perusahaan dan perlu memeriksa laporan keuangan perusahaan sebagai proyeksi investasi. Maka, dengan adanya laporan ini, proses pemeriksaan laporan keuangan akan lebih mudah. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah pernyataan yang menunjukkan total biaya produksi untuk perusahaan selama periode waktu tertentu. Harga pokok produksi juga sering disebut biaya produksi. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dan mentransfernya ke persediaan barang jadi untuk penjualan. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, harga pokok produksi adalah semua biaya bahan langsung yang dipakai, upah langsung, serta biaya produksi tidak langsung dengan perhitungan saldo awal dan saldo akhir barang dalam pengolahan. Tujuan menghitung harga pokok produksi. Tujuan menghitung harga pokok produksi memiliki 4 poin utama, yaitu menentukan harga jual produk, penentuan harga produksi secara real, perhitungan laba rugi secara periodik, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Unsur penting dalam menghitung harga pokok produksi. Unsur penting dalam menghitung harga pokok produksi ada 3 poin utama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 4 elemen atau cara menghitung dalam menghitung harga pokok produksi. 1. Menghitung seluruh bahan baku yang digunakan. 2. Menghitung biaya produksi lainnya. 3. Menghitung biaya produksi. Dan yang keempat, menghitung harga pokok produksi. Analisa BEP, pengertian break-even point atau BEP. Break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga laba bersih menjadi 0. Dalam kata lain, BEP adalah saat perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ini adalah titik di mana aktivitas atau operasi perusahaan menjadi seimbang secara finansial. Komponen utama dalam analisis break-even point, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Ini adalah biaya yang tetap, tidak peduli seberapa banyak unit produk yang diproduksi atau dijual oleh perusahaan. Biaya tetap tidak berubah, misalnya biaya sewa, asuransi, gaji manajemen. Biaya variabel atau variable cost. Ini adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan. Semakin banyak unit yang diproduksi atau dijual, semakin tinggi biaya variabelnya. Contohnya, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi. Harga jual per unit atau selling price per unit. Ini adalah harga di mana produk atau jasa dijual. Ini adalah pendapatan perusahaan dari setiap unit yang terjual. Formula break-even point. Break-even point dapat dihitung menggunakan formula sederhana. Dengan menggunakan formula ini, perusahaan dapat menentukan berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas.
Interpretasi dalam analisis break-even point. Jika jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP terlalu tinggi, perusahaan mungkin perlu meninjau kembali strategi biayanya. Mungkin dengan mengurangi biaya tetap atau biaya variabel atau bahkan menaikkan harga jualnya. Jika BEP terlalu rendah, itu bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan berada dalam posisi yang baik karena memiliki kemampuan untuk mencari titik impas dengan cepat dan segala penjualan setelah BEP akan menghasilkan keuntungan. Analisis BEP juga dapat membantu manajer untuk membuat keputusan tentang penentuan harga, volume produksi, dan strategi biaya. Keuntungan analisis break-even point. Perencanaan keuangan, memahami BEP membantu perusahaan merencanakan keuangan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Pengambilan keputusan, manajer dapat menggunakan analisis BEP untuk mengambil keputusan yang tepat tentang harga, volume, produksi, dan biaya. Evaluasi kinerja. BEP dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menilai keberhasilan strategi bisnis. Batasan analisis break-even point. Asumsi tetap. Analisis BEP seringkali bergantung pada asumsi tetap, seperti biaya tetap dan yang stabil dan harga jual per unit yang konsisten, yang mungkin tidak selalu berlaku dalam situasi nyata. Ketidakpastian. Analisis BEP tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti fluktuasi pasar atau perubahan biaya, sehingga hasilnya bisa menjadi perkiraan yang tidak akurat dalam jangka panjang. Dengan memahami dan menggunakan analisis BEP dengan bijaksana, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengelola operasi bisnis mereka secara efisien. Menentukan BEP atau break-even point. Langkah-langkah menentukan BEP. Pertama, identifikasi biaya tetap. Langkah pertama dalam menentukan BEP adalah mengidentifikasi semua biaya tetap yang terkait dengan operasi perusahaan. Ini termasuk biaya seperti sewa, gaji karyawan tetap, asuransi, dan biaya administrasi lainnya. Biaya tetap tidak berubah terlepas dari jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Langkah kedua, hitung biaya variabel per unit. Selanjutnya, tentukan biaya variabel yang terkait dengan setiap unit atau layanan yang dihasilkan. Biaya variabel akan tergantung pada volume produksi atau penjualan, misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi. Langkah ketiga, tentukan harga jual per unit. Anda perlu menentukan harga jual per unit produk atau layanan Anda. Ini adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan setiap unit. Harga jual per unit dapat ditentukan berdasarkan analisis pasar, harga pesaing, dan keuntungan yang diinginkan. Langkah yang keempat, gunakan formula BEP. Setelah Anda memiliki informasi tentang biaya tetap, biaya variabel per unit, dan harga jual per unit, Anda dapat menggunakan formula BEP. Formula ini memberikan jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Selanjutnya, contoh penghitungan BEP atau break-even point. Misalkan sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar $10.000, biaya variabel per unit sebesar $20, dan harga jual per unit sebesar $50. Maka, BEP dapat dihitung sebagai berikut. Dalam hal ini, perusahaan harus menjual sekitar 334 unit produk atau layanan untuk mencapai BEP. Interpretasi hasil BEP. Jika jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP lebih tinggi dari ekspektasi, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan strategi biaya baru atau penyesuaian harga untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika BEP terlalu rendah, itu bisa menjadi indikator positif bahwa perusahaan berada dalam posisi yang baik karena memiliki margin keamanan
yang cukup besar dalam hal volume penjualan untuk mencapai titik impas. Pentingnya menentukan BEP. Perencanaan keuangan. Menentukan BEP membantu perusahaan merencanakan keuangan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Pengambilan keputusan. Informasi BEP dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan tentang harga, volume produksi, dan strategi biaya. Evaluasi kinerja. BEP juga bisa menjadi alat evaluasi kinerja perusahaan, membantu manajemen dalam mengevaluasi efisiensi operasional dan keberhasilan strategi bisnis. Dengan memahami langkah-langkah untuk menentukan BEP dan menerapkan dengan bijaksana, perusahaan dapat mengelola risiko keuangan, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja keseluruhan mereka. Asumsi-asumsi dalam break-even point atau BEP. Suatu produk atau layanan. Asumsi selanjutnya adalah bahwa perusahaan hanya menghasilkan atau menjual satu jenis produk atau layanan. Dalam situasi yang lebih kompleks, perusahaan mungkin memiliki portofolio produk yang berbeda, masing-masing dengan biaya jual yang berbeda. Dalam hal ini, analisis BEP mungkin perlu disesuaikan untuk memperhitungkan kontribusi relatif dan masing-masing produk atau layanan terhadap total pendapatan dan biaya perusahaan. Volume produksi dan penjualan. Asumsi terakhir adalah bahwa volume produksi dan penjualan dapat diidentifikasi dengan jelas dalam analisis BEP. Diasumsikan bahwa jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Namun dalam praktiknya, terkadang terdapat perbedaan antara volume produksi dan penjualan karena faktor seperti persediaan, permintaan pasar, atau kebijakan distribusi. Implikasi asumsi-asumsi terhadap analisis BEP. Meskipun asumsi-asumsi ini memudahkan analisis, penting untuk diingat bahwa situasi nyata, kondisi bisa lebih kompleks. Ketidakstabilan dalam biaya tetap, biaya variabel, atau harga jual dapat memengaruhi akurasi hasil analisis BEP. Perubahan dalam portofolio, produk atau layanan juga dapat memengaruhi hasil analisis BEP. Dalam situasi yang lebih dinamis, perusahaan harus secara teratur meninjau dan memperbarui analisis BEP mereka untuk mempertimbangkan perubahan kondisi pasar dan operasional. Dengan memahami asumsi-asumsi tersebut, analisis BEP dapat memberikan pandangan yang berharga tentang titik impas keuangan suatu perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan harga, volume produksi, dan biaya. Ekonomi teknik. Pengertian ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan matematik dalam proses pengambilan keputusan teknik. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses perancangan, produksi, distribusi, dan pengelolaan produk dan layanan teknik. Tujuan ekonomi teknik: optimalisasi sumber daya, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dalam proses teknis. Pengambilan keputusan yang berbasis data, menggunakan analisis kuantitatif untuk membantu pengambilan keputusan dalam lingkungan teknis. Penilaian proyek, mengevaluasi keuntungan dan biaya dari proyek-proyek teknik untuk menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Perencanaan dan pengelolaan produksi, mengembangkan strategi produksi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan biaya minimal. Optimalisasi desain, memilih desain produk atau proses yang paling ekonomis dengan mempertimbangkan faktor-faktor biaya dan kinerja. Topik utama dalam ekonomi teknik: analisis biaya, memahami dan mengevaluasi biaya yang terkait dengan proses produksi, termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan biaya peluang. Analisis pendapatan, menganalisis sumber pendapatan dari produk atau layanan teknik, termasuk harga jual, permintaan pasar, dan strategi pemasaran. Manajemen risiko,
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek teknik, termasuk risiko finansial, teknis, dan lingkungan. Perencanaan produksi, mengembangkan secara produksi yang efisien untuk memenuhi permintaan pasar dengan meminimalkan biaya produksi. Pengambilan keputusan, menggunakan teknik analisis kuantitatif seperti analisis break-even, analisis sensitivitas, dan analisis investasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam lingkungan teknis. Evaluasi proyek, menggunakan metode investasi seperti net present value, internal rate of return, dan payback period untuk mengevaluasi kelayakan proyek teknik. Dalam ekonomi teknik, analisis break-even, menganalisis titik impas keuangan suatu proyek atau operasi. Analisis sensitivitas, mengevaluasi bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu mempengaruhi hasil finansial suatu proyek. Analisis investasi, menggunakan metode seperti MPV, IRR, dan payback period untuk menilai kelayakan finansial dari suatu investasi atau proyek. Analisis biaya manfaat, membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek atau kebijakan untuk menentukan apakah manfaatnya melebihi biayanya.